Jepang baru saja menunjukkan bahwa mereka tidak ingin lagi diperlakukan sebagai negara yang hanya mengamati, memprotes, dan menunggu. Pada hari Kamis, 2 April 2026, gambaran yang muncul menunjukkan titik balik yang nyata. Tokyo sedang mempercepat kemampuan respon militernya, memperkuat garis pertahanannya di laut, udara, dan darat. Dalam sebuah langkah yang sangat sesuai dengan pandangan bahwa Tiongkok telah bertaruh terlalu tinggi dan sekarang menghadapi Jepang yang lebih tegas, lebih bersenjata, dan jauh lebih tidak pasif. Apa yang terjadi bukanlah sebuah langkah yang berdiri sendiri. Itu adalah gabungan dari jet tempur yang lebih canggih, rudal jarak jauh, dan integrasi yang lebih dalam dengan Amerika Serikat. Pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama dengan Kementerian Pertahanan Jepang dan pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah tersebut berada di pusat perubahan ini. Dan disinilah hal ini menjadi penting di pangkalan-pangkalan dan wilayah-wilayah yang berada di jantung sengketa. Di Asia Timur, seperti Misawa, Camp Kengum, Camp Fuji, dan sekitar pulau-pulau di barat daya Jepang. Jepang memutuskan untuk berhenti, hanya bereaksi setelah ancaman muncul di depan pintu. Sekarang, mereka mencoba mendorong ancaman itu menjauh. Ini membantu menjelaskan mengapa isu ini keluar dari ranah diplomatik dan benar-benar masuk ke ranah strategis, serta mengapa Tokyo sampai pada titik ini. Karena tekanan dari Tiongkok tidak lagi dianggap sebagai kemungkinan yang jauh, pada bulan Juni 2025, Jepang melaporkan untuk pertama kalinya melihat kapal induk Tiongkok, Liaoning dan Shandong beroperasi secara bersamaan di Samudra Pasifik dekat pulau-pulau terpencil milik Jepang. Itu menjadi peringatan keras bagi Tokyo. Ini bukan lagi sekedar perselisihan abstrak, melainkan tanda jelas dari perluasan jangkauan, kehadiran, dan keberanian dari pihak Tiongkok. Dengan kata lain, Beijing telah beralih dari retorika ke demonstrasi nyata. Dan ketika sebuah negara melihat dua kapal induk Tiongkok bergerak maju secara bersamaan di lingkungan strategisnya, responsnya tidak lagi menjadi pilihan. F-35A permanen pertama milik Angkatan Udara Amerika Serikat tiba di pangkalan pada 28 Maret 2026. F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima, dirancang untuk beroperasi secara tersembunyi, mengumpulkan data dalam jumlah besar, dan menyerang dengan cepat. Dalam praktiknya, hal ini meningkatkan kemampuan pengawasan, reaksi, dan pengangkalan di wilayah yang hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Jepang, yang selama beberapa dekade didesak untuk menahan diri, kini mulai mengandalkan jaringan udara yang jauh lebih tangguh. Setelah itu, respon datang dari darat. Pada 31 Maret, Jepang mengerahkan rudal jarak jauh domestik pertamanya di Camp Kengun, Kumamoto, dan mulai menempatkan HVGP di Camp Fuji. Rudal tipe 12 yang telah dimodernisasi memiliki jangkauan sekitar 1.000 km. Ini berarti pertahanan Jepang tidak lagi hanya menjadi penghalang pendek di garis pantai, tetapi sekarang memiliki jangkauan untuk menahan ancaman dari jarak yang jauh lebih jauh. Disinilah perubahan ini menjadi menakutkan. Karena Jepang tidak hanya memperkuat pertahanannya, tetapi juga membangun kemampuan untuk menyerang target. Sebelum tekanan dari Tiongkok berubah menjadi kenyataan yang tak terelakkan, Jepang yang lama dan reaktif mulai tertinggal. Di laut, pesannya menjadi semakin tegas. Pada 27 Maret, Kementerian Pertahanan Jepang mengonfirmasi bahwa kapal perusak JS Sokai telah menyelesaikan modifikasi dan pelatihan untuk mengoperasikan rudal Tomahawk. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 1.600 km dan meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Angkatan Laut Jepang. Hal ini secara langsung menjawab pertanyaan tentang bagaimana Jepang sedang berubah. Jepang sedang menggabungkan jet tempur siluman, rudal darat, dan kekuatan angkatan laut jarak jauh dalam satu kerangka tekanan. Dan mengapa hal ini begitu penting? Karena hal itu mengubah kepulauan Jepang menjadi tembok bersenjata yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga membuat setiap petualangan Tiongkok membayar mahal. Di Pasifik Barat, Beijing tampaknya mengandalkan Jepang yang dulu, yang masih terjebak dalam trauma Perang Dunia Kedua dan dibatasi oleh sikap hati-hati. Namun, situasi itu telah berubah. Sejak 2022,
Tokyo telah melakukan penguatan militer terbesar sejak masa itu, dengan menyebut Tiongkok sebagai tantangan strategis terbesarnya. Sekarang, pada tahun 2026, rencana itu tidak lagi sekedar di atas kertas, tetapi mulai diwujudkan dengan landasan pacu, peluncur, dan lambung kapal. Apa yang terlihat di Pasifik adalah Jepang yang meninggalkan sikap sebagai penonton dan mulai mengambil peran sebagai garis depan pertahanan Amerika Serikat di Asia. Bagi Beijing, ini adalah sebuah kejutan. Bagi Tokyo, ini adalah soal bertahan hidup. Dan bagi keseimbangan regional, ini adalah peringatan keras. Pasifik telah memasuki fase yang lebih tegang dan jauh lebih siap untuk konfrontasi.